ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahji amma ba'd. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma naqasat min shadaqatin aw kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam." Tidaklah berkurang harta yang disedekahkan. Saudaraku semua, saat ini kami PPTQ Himaliyah, Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Himaliyah yang bertempat di Pandean, Desa Karanglo, Kecamatan Tawamau, Kabupaten Karanganyar, sedang membangun dan saat ini sedang finishing di gedung 4 lantai ini PPTQ Himaliyah. Monggo silahkan sahabat-sahabat yang ingin berkenan untuk bersedekah di pondok gratis, pondok masyarakat setingkat SMA Putri, kami persilahkan dengan semangat, dengan ikhlas. Dan pondok kami alhamdulillah bidina sampai saat ini ada santri yang kita didik ada 34 dan insya Allah akan tambah lagi dan terus bertambah. Semoga istiqomah. Monggo yang ingin menitipkan jariahnya silahkan dikirim, ditransfer di rekening di bawah ini. Barakallahu fikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa wa sallallahu wa sallam ala rasulillahil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita ucapkan kalimat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa selalu memberikan kepada kita semua nikmat hidayah Islam, nikmat hidayatul iman, nikmat sehat wal afiat, aman fi amanillah wa fi barakatillah, nikmat semangat terus ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Membuka akal sehat, membuka akal waras, dan membuka akal selamat kepada saudara tua kita yang ada dalam Islam Jamaah Cukam 354 LDI. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala, tetap fokus kepada hal yang menjadi tujuan utama kita, Ribat Aklis Salim. Adalah salah satu channel yang insya Allah inten dan istiqomah. Mohon doanya diberikan kelancaran, keberkahan, kesemangatan terhadap usaha untuk menyadarkan sahabat-sahabat kita yang ada di dalam Islam Jamaah Cukam 354 LDI yang masih ada di dalamnya, yang berpuluh-puluh tahun telah terdoktrin dan sebagai kami sebagai mantan orang yang di dalamnya menjadi mantan aktivis, mantan pengurus, mantan mubalek, bahkan kalau sampai kadang kita itu merasa malu sendiri dianggap sebagai mantan ulamanya ketika kita di daulat menjadi seorang ulama saat itu untuk membesarkan, memperjuangkan yang mereka sebut dengan kefahaman jamaah atau Quran hadis jamaah. Namun setelah beberapa tahun, berpuluh-puluh tahun kita di dalamnya, dan Allah Subhanahu wa taala kemudian membuka dengan ilmu, dengan jelas, dengan gamblang, dengan cetha welo-welo. Alhamdulillah biidznillah, alhamdulillah kita bisa tercerahkan dan biidznillah kita bisa hijrah bersama kaum muslimin yang lain.
Ma'asyiral muslimin hafidhakumullahu taala, sudah beberapa kali kita sampaikan tentang hal-hal yang aneh yang ada di dalam Islam Jamaah Cukam 354 LDI yang tidak lazim dimiliki oleh teman-teman kaum muslimin yang lain. Yang mana hal seperti ini masih diberlakukan di dalam, masih disemangatkan, digiatkan. Ya. Kalau kita melihat sampai kadang kasihan terhadap jamaahnya. Ada yang WA sampean, monoton. Isi kajian ini monoton, pengajian ini monoton. Yang nggak monoton adalah produk-produk penarikan infaknya. Dengan berbagai dalih, dengan berbagai cara, dengan berbagai macam produk untuk menarik jamaahnya, infaknya jamaah. Dengan berbagai istilah itu yang tidak monoton. Tapi untuk kajiannya monoton. Itu saja. Ya memang kalau kita berpikir di sana itu kalau mau berkembang keilmuannya memang ya si malakama. Apakah dia akan menjilat sudah sendiri, sudah membatasi ilmu-ilmu bahwa ilmu ini mangkul, ilmu ini tidak mangkul. Ilmu ini yang direstui Bapak Imam, ilmu ini yang tidak direstui Bapak Imam. Ilmu ini yang ada sanadnya, ilmu ini yang tidak ada sanadnya, ilmu ini yang dianggap karangan, ilmu ini yang tidak karangan. Sehingga kalau mengembangkan ilmu sedikit aja, bagi mereka ya seperti menjilat ludah sendiri. Bodoh karon dilatih, ilatid idune dewi. Menjilat ludah sendiri. Sementara perkembangan zaman seperti ini begitu mudahnya mencari ilmu. Ya, ini ada keluh kesah jamaah. Saya di WA ini. Ya. Isra mutu. Kajiannya gak mutu. Setiap malam Jumat di WI Blanko. Dengan berbagai ada pembelaan ini. Kalau malam Jumat yang terakhir jelas itu totalan. Yaitu infak persenan yang akan disetorkan ke pusat. Dan lain sebagainya dan sebagainya. Ma'asyiral muslimin hafidhakumullah ta'ala. Nah, tugas mantan kita teman-teman para mantan seperti ini, tugas mantan adalah mengajak, menstimulasi, memberikan pemahaman kepada mereka bahwa mereka sedang terdoktrin di dalamnya. Mereka yang ada di dalam adalah orang-orang yang saya lihat, kalau saya melihat dengan kasat mata secara serampangan mujmal, secara global itu aja. Itu sebenarnya orangnya tuh niatnya baik-baik, bagus-bagus. Dia bener-bener golek swarga sama sokon rokok, iya bener. Tapi kalau kita lihat ke atas, bagaimana manipulasi-manipulasi yang dilakukan oleh para ulama-ulamanya. Para ulama-ulamanya membuat aturan-aturan dan membenarkan dan mencarikan dasar dalil dengan comot-comot yang tidak sesuai dengan syariat. Piye kan? Pertobatan misalnya, kemarin yang sudah ada dua yang kita angkat, yaitu surat taubat dan surat pernyataan mengkafirkan, memurtadkan, menjahiliakan orang selain jamaah. Misalnya surat taubat. Surat taubat yang sudah beredar dan sudah maklum dan ma'ruf kita ketahui bahwa mereka membuat seperti itu memang awalnya untuk menggiring opini seakan-akan jamaah akan diajak tobat, diajak untuk berbuat baik, diajak, dituntun bagaimana caranya bertobat. Namun semakin ke sini menjadi lahan, menjadi lahan basah untuk mendapatkan uang dari jamaah-jamaah yang menunaikan kafarat sesuai dengan dosa yang mereka akui. Na'udzubillah min dzalik. Dan semakin ke sini akan tampak bahwa kesyirikan itu akan muncul di dalam kalangan golongan ini. Dengan mengatakan ini diterima Bapak Imam tobatnya. Ini tidak diterima. Ini ditompo Bapak Imam, sing iki ditompo sing iki ora, sing iki ditompo sing iki ora. Berarti jelas. Kalau begitu berarti fik bahwa aliran seperti ini, golongan ini memang aliran untuk apa? Untuk membuat biar jamaahnya itu bertobat pada mereka. Oh, nek model kaya Ustadz Ribat wi, ya, misalnya seperti itu. Merongrong jamaah, membuat
jamaah ragu dangkal, maka tidak akan diterima tobatnya. Bapak Imam ora bakal nompo. Bapak Imam gak bakal nompo, Bapak Imam gak ridho, gak lilo. Jadi kalau kita ambil misalnya semua itu yang dituhankan, naudzubillah min syarri dzalik, adalah imamnya. Sampai hal ibadah itu kalau Bapak Imam tidak ridho, tidak dijadiati oleh Bapak Imam, walaupun joget-joget tapi atas ridhonya Bapak Imam, menjadi ibadah. Tapi walaupun sekhusyuk apapun, hatta ittiba'ur rasul, praktek ibadahnya sesuai Rasul, namun ketika Bapak Imam tidak ridho, tidak mendapat ridho, tidak mendapat izin, tidak mendapat lisensi oleh Bapak Imam, maka tidak dikatakan ibadah. Maka ketika dulu kita belajar, kita sebagai seorang mubaligh itu kadang kita bingung. Bingungnya gimana? Jadi ketika kita belajar, kita misalnya di Tirmidzi atau di Nasa'i, ada beberapa praktek, misalnya nggak usah jauh-jauh, praktek wudhu yang berbeda dengan Islam Jamaah Cukam 354 LDII misalnya. Nah, kok gini? Praktek sholat kok gini? Praktek Sami Allah kok gini? Sementara di LDII seperti ini. Lalu saya pernah bertanya, bagaimana kalau kita amalkan? Apa jawabannya, katanya para ulama-ulama sepuh? Oleh diamal nih, tapi ojo sampai ditonton jamaah. Ya amalnya dewi rapopo, delik-delik rapopo, tapi jangan sampai dicontoh jamaah. Nanti kalau dilihat jamaah, tidak menjadi resah. Soalnya yang diridhoi Bapak Imam itu sing hadis iki. Seakan-akan dia yang mentarjih, mengkhiyar, memilihkan. Seakan-akan dia yang berijtihad, mentarjih, mengkhiyar, memilihkan. Iki oleh diamal nih. Tapi gak oleh ditonton jamaah. Nih ditonton jamaah kudu sing iki. Soalnya ndak menjadi resah. Sementara yang menjadi resah, ya pakai kaidah juga. Dosanya lebih besar daripada kamu mengamalkan sesuatu yang istilahnya sing sahih liyane yo enek. Tapi membuat resah itu lebih besar dosanya. Jadi lalu apa? Ibadah Islam Jamaah Cukam 354 LD itu sebenarnya untuk apa? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Seharusnya untuk Allah. Seharusnya semuanya ibadah kita, hidup kita, mati kita adalah untuk Allah. Tapi kenyataan yang ada di dalam Islam Jamaah LDI untuk sang imam. Saya nasihatkan kepada sahabat-sahabatku yang ada di dalam Islam Jamaah LDI. Anda sedang diperalat dengan doktrin. Ngaji kita, coba ngaji kita apa niatnya? Sambung. Sampai ada dua bahasa istilah. Ada istilah sambung, ada istilah ngaji. Sambung itu wajib disekseni. Mbok ngantuk kaya ngopo, wajib hukumnya disekseni. Soalnya persaksian. Sampai nek ngaji gak begitu. Ngerungokne tek, Masya Allah. Apa tek imam itu loh, lembaran tek itu loh. Instruksi pusat itu bulanan itu loh. Luar biasa dengan mendengarkan seksama. Bahkan di kelompok sini itu, sebelah saya itu sampai ada yang hulu. Ya kakak saya sendiri, kakak ipar saya sendiri, penerobos dia. Sampai sekarang dia. Jadi kalau mendengarkan tek itu, dia belum hijrah sampai sekarang. Kalau mendengarkan tek itu, kalau ngantuk, harus ditandai. Ngantuknya tekan halaman piro. Kalau sampai ditinggal kencing, harus ditandai. Lah kesel lo nandai si macak nih. Sampai halaman berapa, nanti minta diulangi untuk dibacakan lagi. La haula wala quwata illa billah. Terus saya waktu musyawarah kelompok, ya jangan seperti itu juga lah, itu memberatkan. Sementara kita ketika membaca Al-Quran aja, nggak seperti itu juga kok. Tapi itu wajib persaksian Bapak Imam. Persaksian Bapak Imam.
Nah, semua muaranya adalah ke imam semuanya. Itu muara. Sementara saudaraku semua, masyaallah muslimin, hafizhakumullah ta'ala, wabil khusus teman-temanku yang ada di dalam Islam Jamaah LDI. Coba Anda melihat imam Anda. Secara saksama, apakah tampilannya seperti ulama? Apakah dia seorang mujtahid mutlak? Apakah dia seorang fuqaha? Tidak. Secara zahirnya tidak. Kalau secara kemampuan jelas ma'ruf, kita sudah ketahui semuanya. Kita sudah tahu itu. Ma'ruf. Ya. Tidak ada mirip-mirip ulama. Tidak ada mirip-mirip wali. Kalau seandainya kita pencinta wali misalnya, orang mirip-mirip wali banget, yoga biasa baik. Tapi begitu mendewa-dewakan. Begitu taat wa induriba dhahruka wa ukhida maluka. Walaupun dipukul, walaupun diambil hartanya, wajib taat, wajib mutlak taat kepada sang imam. Inilah awal kehancuran bagaimana ketika akidah Islam Jamaah itu kemudian dipadukan kepada akidah Ahlussunnah wal Jamaah benar-benar. Ketika teman-teman menyatakan hijrah keluar, kembali kepada kaum muslimin, ke Ahlussunnah wal Jamaah yang beneran, bertemu dengan Islam Jamaah seperti ini, maka atas instruksi, atas pemahaman, atas keyakinan taklid ta'assub yang taat buta, taklidul a'ma, taat membabi buta ini, kemudian menjadi benci kepada orang yang seharusnya tidak kita benci. Baru saja tadi saya mendapat WA-an juga dari teman-teman hijrah. Dulu waktu dia masih jamaahnya sampai pinjam uang, beli tanah pinjam uang, apa-apa minta ditolong. Giliran hijrah, kenal aja enggak. Saya ingat omongan Pak Pri, Allah yarham, Pak Supriyanto ya, Surabaya itu, yang setahun yang lalu beliau meninggal dunia ya. Saya ingat pas waktu saya saya mendatangi apa itu namanya, pernikahan putranya Pak Adi Kurdi di Solo. Satu meja saya, Syekh Khalil, Pak Pri dan teman-teman. Pak Pri kemudian dekat dengan saya. Beliau cerita, Tatan mau balik Surabaya itu. Surabaya apa Sidoarjo, Surabaya ya. Pemimpin tak umrohnya berapa orang aja, tak umrohkan. Berapa orang tak umrohkan itu. Dan sekarang ketemu saya itu loh, nggak mau. Nah, artinya sangat-sangat jauh. Tidak ada rasa-rasa syukur-syukurnya lah. Pak Supri. Tadi pagi saya di WA seorang teman hijrah. Dulu waktu dia butuh, waktu kita di dalam dia butuh, kita tolong. Sekarang ketemu aja nggak mau. Hatta sampai meninggal dunia si bapak yang menolong itu, jangankan kok mungkin takziah, mengkabarkan atau memberikan tanya kabar aja tidak. La haula wala quwwata. Inilah yang saya katakan tadi, ini akibat atas taklidul a'ma, ketaatannya membabi buta kepada sang imam. Kemudian muaranya adalah imam. Maka ketika saya membuka akal sehat, membuka akal waras, akal selamat pada saudaraku semuanya. Ayo teman-teman yang ada di LDI, Lembaga Dakwah Islam Indonesia. Kurang cetonnya apa? Saya berani seperti ini karena memang setelah munculnya buku MUI. Sebelum munculnya buku MUI memang saya nggak terlalu lantang mengatakan ini karena memang saya pernah diingatkan oleh Kesbangpol Karanganyar waktu kejadian tanggal 6 tahun 2021 hari Sabtu, saya ingat betul tanggal 6 bulan 11 saya bersama teman-teman dikepung di MUI, Pak Adi Kurdi, Pak
Fauzi dan teman-teman MUI Solo Raya Solo, kita dikepung 7.000 orang itu yang seharusnya akan klarifikasi, lalu berbuntut panjang kita disomasi juga. Akhirnya waktu itu sampai hampir 2 minggu rumah saya dijaga oleh kawan-kawan. Dalam 2 minggu itu saya menerima tamu dari berbagai elemen, termasuk salah satunya ada salah satu dari Kesbang Pol yang saat itu memberikan warning ke saya, Ustadz, boleh jenengan untuk dakwah silakan, tapi tolong jangan disebutkan keorganisasiannya. Jadi antum kalau bisa melihat video ada perbedaan. Ada perbedaan. Kenapa sekarang kok saya menyebut LDI? Karena sudah ada termaktub dengan buku yang jelas-jelas, buku pembinaan paradigma baru kepada teman-teman yang ada di lembaga dakwah Islam Indonesia, dan itu resmi dari MUI. Kenapa saya katakan resmi? Karena saya mengikuti beberapa kali beliau bedah buku, mengikuti juga dan ikut juga menjadi testimoni juga. Kemarin terakhir saya mengikuti di UIN Solo. Sebelumnya di Bandung juga pernah, dan di Solo juga pernah. 2 kali saya mengikuti Bapak MUI, sehingga saya mantap. Saya sebut aja tidak apa-apa. Diperkarakan silakan diperkarakan. Ya, saya sebut memang. Karena sampai sekarang belum deal. Lah kalau MUI ini sudah deal mengatakan fatwa sekian misalnya, fatwa haram atau fatwa sesat dan lain sebagainya, mungkin ada langkah-langkah kemudian langkah-langkah yang lain, dan sahabat-sahabat yang ada di LDI mungkin ada perubahan-perubahan yang lain yang perlu dibenahi, mungkin kita tarik. Sementara belum ada, maka tugas saya adalah mengingatkan secara personal, secara masing-masing jamaah. Masing-masing jamaah biar terbuka, membuka akal sehatnya, membuka akal warasnya, membuka akal selamatnya. Coba sahabat-sahabat kembali, teman-teman yang ada di Islam Jamaah LDI Jogam 354 LDI ini, muaranya di dalam amirnya ini, amir pengendali utama. Walaupun kalau saya lihat sih bukan amirnya secara total sih, amirnya itu hanya sebagai apa ya ikon. Banyak di sekitar amirnya adalah orang-orang penjilat yang memanfaatkan kekuasaan amirnya. Sudah itu ma'ruf, yang memanfaatkan atas kekuasaan amirnya, perintah kepada jamaahnya, dialah yang menikmati harta-harta jamaahnya. Berapa puluh kasus permasalahan keuangan pusat yang tidak beres, kasus hutang piutang, kasus-kasus sengketa tanah, kasus-kasus sengketa kapling dan lain sebagainya. Rata-rata yang bermasalah adalah orang-orang terdekatnya amir. Dia yang memanfaatkan. Berapa puluh, saya katakan berapa puluh orang-orang yang kecewa atas perilaku-perilaku orang terdekatnya keamiran. Bukan kecewa masalah ilmu, bukan, tapi kecewa masalah bisnis, kecewa masalah keuangan, kecewa masalah ini. Jadi banyak di antara golongan lingkaran lingkup amir itu adalah orang-orang yang memanfaatkan. Hati-hati. Ya saya kira semua pemimpin, entah pemimpin negara atau entah pemimpin keagamaan, tentunya yang menghasilkan keuangan lah, itu saya kira ya sama aja. Tapi saya lebih kepada fokus kepada teman-teman yang ada di dalam Islam Jamaah LDI ini. Karena memang kita mantan. Hutang piutang kemudian diembat berapa persen. Bantuan dipotong. Itu mau hutang bisa cair asal kasih fee kepada wakil amirnya. Itu hal yang biasa, tidak usah ditutupi. Kita udah sama-sama tahu kok. Mau dikasih mobil operasional, sogok dulu. Oh iya bisa, biasa. Mau penter, sogoknya 3 juta. Loh, kita pernah melakukan itu kok. Mau cair bantuannya, yang bawa paling tidak
bantuan 220 juta paling tidak, yang membawa proposal itu yang ke pusat itu di amplop 500 minimal. Satu, bagaimana dengan proposal ratusan? Makanya ketika saya musyawarah daerah itu dulu pernah saya keluar-keluar sendiri. Sebenarnya itu haram itu saya bilang. Itu model haram, yaitu namanya riswah ar-rashi wal mursi finnar. Wong nyogok lan wong disogok mlebu neraka. Apa jawaban imam daerah saat itu? Kita mboten nyogok, Mas. Biar memudahkan, itu ukhra. Terus lalu ditaruh di mana dalil nyogok itu, ditaruh di mana saya bilang. Ketika urusan dunia katanya tidak apa-apa. Giliran urusan agama katanya ada di ukhra. Lalu ditaruh di mana ar-rashi wal mursi finnar itu bagaimana? Saya ingat betul saya musyawarah di masjid desa itu, waktu itu kita belum punya masjid daerah. Karena saat itu kami yang di daerah itu mau hutang pusat harus menjumpai wakil amir dulu ke daerah sekitar Surabaya sana. Apa ya Pak Sudarjo tuh kayak Bombong Gading ya kayaknya. Bawa oleh-oleh, bawa ini dan itu. Padahal mau hutang. Harus perjanjian dulu, jangan langsung ke pondok, di rumahnya dulu, deal-dealan dulu. Ini skenario nanti besok sama menjumpai saya di ini. Saya yang bawa saya. Ini Ustadz Ribat ini yang bawa proposalnya yang tidak melalui pintu yang semestinya. Saya. Ya waktu itu ya bagi kita sah-sah saja. Merasa punya orang terdekat. Ternyata masyarakat muslimin hafidhahullah ta'ala, itulah main-main keburukan penjilat-penjilat orang-orang yang terdekat amiran. Maka saya katakan pada sahabat-sahabat, orang-orang yang taat di bawah-bawah itu, teman-teman di LDI yang paling bawah-bawah itu, kasihan sebenarnya. Anda taat-taat itu. Namun kenyataannya di atas sana bacaan. Semakin Anda taat, penjilat semakin nikmat. Anda taatnya berlebihan. Taatis pokoknya sami'na wa ata'na. Ya. Dikira kita nggak tahu, kita tahu semua, insya Allah lah, insya Allah. Artinya kita tahu itu model-model seperti itu kita tahu. Maka masyarakat muslimin hafidhakumullahu ta'ala, saya hanya mengingatkan pada teman-teman, ibadah itu pribadi. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah, sebaik-baiknya bekal kalian adalah ketakwaan. Bukan tergantung, bukan atas ketergantungan sang imam. Sementara Anda taat mutlak. Tapi justru akan menggembirakan para orang-orang siapa? Penjilat-penjilat yang ada dalam Islam Jamaah LDI. Ya. Orang-orang yang menjilat itu. Udah, apa yang saya sampaikan silahkan Anda telusuri. Jangan Anda katakan kemudian, udah urusannya Gusti Allah. Anda itu sudah dikasih tahu bahwa golongan ini sudah salah. Di dalamnya ada seperti ini, rentetan seperti ini. Buka dong. Akal sehat, akal waras, akal selamatnya dibuka. Jangan terus memotong seperti orang yang bodoh. Saya kita nggak urus, pokoknya ada apa-apanya seperti awal ada kelas di ridho krono Allah. Bukan gitu, rumusnya bukan gitu, dul. Anda diberi akal untuk apa? Anda diberi ilmu untuk apa? Fala ta'qilun, fala tadhakkarun. Untuk berpikir, untuk berangan-angan. Kita hanya menstimulan, kita hanya mengajak. Jadi sebenarnya kesesatan Islam Jamaah Jokam 354 LDI itu baru distimul, baru diberikan pancingan-pancingan oleh para mantan.
Sebenarnya Anda yang di dalam itu sudah lebih tahu. Dan tidak sedikit sahabat-sahabat yang bunglon itu, dia taunya hanya dipantik, dia udah, oh ini. Anda taat, penjilat di atas luar biasa. Ini terlepas dari golongan kesalahan loh ya. Kalau bicara golongannya salah, mutlak salah karena akidah-akidah seperti itu. Akidahnya akidah menyerupai khawarij, mengkafirkan selain golongannya. Punya aturan-aturan syariat tersendiri. Rukun Islam, rukun iman tidak begitu dikenalkan, ya sekedar saja. Lebih diutamakan 5 bab. Ya, oke saudaraku semuanya. Semoga Anda terbuka. Salam akal sehat, salam akal waras, dan salam akal selamat. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم